Halo dulur, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya di channel paling amburadul alur asik. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film kriminal rilisan tahun 2013 yang berjudul Bonnie and Clyde. Film ini menceritakan satu pasangan kriminal yang pernah menggemparkan Amerika. Mereka terkenal sebagai perampok bank disertai kekerasan bersama geng mereka yang bernama Barrow Gang. Mereka diyakini telah membunuh sedikitnya 9 petugas polisi dan 4 warga sipil selama masa karirnya. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lanjut ke pembahasan alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Clyde yang masih kecil terserang demam yang sangat parah bahkan hampir meninggal. Akhirnya dia pun siuman dan semakin membaik. Karir kriminalnya dimulai sedari kecil dengan mencuri ayam bersama Marvin sang kakak. Beberapa tahun kemudian, Clyde menjadi dewasa. Clyde bekerja sebagai petani di perkebunan bersama-sama kakaknya. Setelah pulang bekerja, Clyde dan Marvin mampir ke pesta pernikahan tetangganya. Dan tak disangka mempelai wanitanya mirip bahkan sama persis dengan bidadari cantik yang suka dia impikan sewaktu kecil. Disinilah pertama kalinya Clyde melihat Bonnie Parker walaupun mereka tidak saling menyapa. Clyde pun terus menatap Bonnie Parker, sang mempelai wanita, sangat cukup lama sampai-sampai mereka didatangi sheriff dan diusir karena datang sebagai tamu tak diundang. Bonnie akan ditinggal suaminya yang bernama Roy selama beberapa minggu untuk urusan bisnis. Tapi Bonnie marah karena perjanjian ke New York dan Los Angeles bakalan batal disebabkan alasan Roy tadi. Keesokan harinya, di saat Clyde dan Marvin bekerja, mereka mengobrol tentang kerjaan di ladang yang sangat membosankan. Akhirnya mereka berdua mempunyai rencana untuk mencuri berangkas dan mobil untuk kabur. Tapi rupanya polisi mengetahui pencurian itu lalu mengejarnya. Meski ditembaki polisi, Clyde dan Marvin tetap melarikan diri berlari berbeda arah sampai kelabakan yang akhirnya Marvin sang kakak terpojok dan tertangkap. Di keesokan harinya, Clyde menyusuri sungai untuk mengambil berangkas yang disembunyikan Marvin semalam. Lalu pergilah dia ke sebuah toko pakaian. Di sana Clyde malah diusir oleh sang wanita pemilik toko karena Clyde seorang tukang gali yang miskin, kotor, dan tidak mungkin dapat membeli pakaian bahan sutra yang harganya sangat mahal sekali. Tak marah tak dendam, Clyde meninggalkan toko itu. Pada malam harinya, Clyde kembali datang ke toko tersebut dengan memecahkan kaca pintu dan dengan santainya dia mencuri pakaian yang ada di atas meja dan tidak lupa menukarkan topi baru dengan topi yang dia pakai. Clyde memberanikan diri untuk datang ke rumah Bonnie berniat mengajaknya keluar, padahal mereka berdua belum pernah bertemu loh. Akhirnya mereka hangout memakai kendaraan hasil curian dan menepi di sebuah bar. Bonnie merasa nyaman berada di samping Clyde sehingga tatapan Bonnie terus-menerus kepada Clyde yang akhirnya Bonnie memberikan satu ciuman. Selama dalam bar, Clyde memperhatikan ada yang aneh sehingga dia pergi duluan meninggalkan Bonnie. Pas pintu keluar dibuka, Clyde sudah dikepung polisi yang akhirnya dibekuk dengan kasus pencurian berangkas sebelumnya. Karena Bonnie ada hati pada Clyde, Bonnie mendatangi penjara Waco dan berbicara pada sipir penjara agar Bonnie dapat bertemu dengan Clyde. We hadn't even gone on our honeymoon yet. You got 1 minute? Di penjara, Bonnie memberikan sebuah pistol kosong yang disembunyikan di pahanya supaya Clyde dapat kabur dari penjara itu, sementara Bonnie sendiri menunggunya di Sungai Miller pada waktu tengah malam. Segeralah tanpa berpikir, Clyde pun kabur dan dibawa Bonnie ke tempat persembunyian yang sudah disiapkan untuk mereka berdua. Di hari berikutnya, mereka didatangi Marvin untuk merencanakan perampokan di kilang minyak. Tapi Bonnie marah karena tidak diajak, padahal Bonnie ini yang mempunyai ide perampokan di kilang minyak itu, yang akhirnya Bonnie diperbolehkan ikut pada kegiatan kali ini. Segeralah mereka bertiga berangkat. Tapi di pertengahan jalan, Bonnie ditinggalkan begitu saja supaya dia tidak ikut dalam perampokan tersebut. Semalaman, Bonnie menunggu di tempat itu sampai tidur di tumpukan jerami. Lalu Bonnie berjalan sambil melambaikan tangan untuk mencari tumpangan. Akhirnya ada yang mau berhenti, tapi itu pun mobil polisi yang ternyata di dalamnya sudah ada Clyde dan Marvin yang tangannya diborgol.
Ternyata mereka gagal dalam aksi perampokan kilang minyak tersebut yang akhirnya masuk kembali menjadi tahanan. Sebagai tahanan, Clyde bekerja rodi menggali parit, dicambuk, disiksa para sipir, bahkan diasingkan di tempat yang kumuh dan kotor. Setelah Clyde bebas, dia berkata pada Bonnie tidak akan berbuat kejahatan dan akan berjalan lurus demi masa depan mereka berdua. Tapi Clyde berpikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli rumah, membesarkan anak-anak, dan pakaian sedangkan dia hanya seorang mantan napi. Di malam harinya, mereka berkencan pergi ke bioskop. Pada saat menonton film itulah Clyde dan Bonnie mempunyai inspirasi untuk kembali melakukan aksinya, yaitu perampokan. Keesokan harinya, Clyde dan Bonnie pun datang ke bank lalu mengeluarkan senjata dan menyuruh membuka lemari besi. Tapi naas, ternyata lemari bank tersebut kosong karena bank tersebut bangkrut. Perampokan kedua terjadi di Liberty Commerce Bank. Naasnya, pas lagi posisi kabur, mobil yang mereka bawa kehabisan bensin dan ditembaki polisi sambil berlarian hingga akhirnya Bonnie tertangkap. You promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Di pengadilan, Bonnie menceritakan bahwa dia di bawah kekuasaan Clyde dan hanya korban. Pada akhirnya, pengadilan memvonis Bonnie tidak bersalah dan dibebaskan pada waktu itu juga. Di scene lain, diperlihatkan seorang reporter wanita membeberkan info tentang Bonnie Parker dan menerbitkan tentang segala kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Bonnie dan Clyde tersebut. Kali ini, Marvin, sang kakak dari si Clyde, datang menemuinya, bercerita bahwa Marvin kabur dari penjara dan berpacaran dengan Blanche. Karena butuh uang untuk makan hingga pakaian, pada malam harinya, Clyde, Bonnie, dan Marvin mendatangi rumah teman lamanya, yaitu Pulse, untuk dirampok. Pulse dipaksa membuka berangkas miliknya yang berisi uang dan perhiasan. Karena pintu rumah Pulse menutup sendiri mengenai punggung Marvin, tak sengaja Marvin menarik pelatuk senjatanya dan menembak tepat ke arah dada Pulse hingga Pulse pun tewas di tempat. Maka dari itu, dibutuhkan senjata yang lebih banyak dan penambahan personil juga. Menyamarlah Clyde jadi seorang tahanan untuk membebaskan Ray. Tapi ketahuan bahwa di situ kelebihan satu narapidana yang akhirnya Clyde menembak penjaga tahanan dan segera dibawa kabur oleh Bonnie yang sudah menunggunya di sana. Semenjak itu pun mereka semakin menggila dan semakin berani yang mana kali ini perampokan di Ponderbank State dilakukannya dengan gencatan senjata dan menembaki polisi. Saat berendam sambil membaca koran, Clyde kini mengetahui bahwa Ranger terkenal dengan nama Frank Hammer disewa untuk memburu Bonnie dan dirinya. Clyde merasa risau dengan keadaan ini. Dia menyadari bahwa ini pertanda harus menghentikan pekerjaannya sebagai perampok bank. Lalu dia mengajak Bonnie untuk keluar selagi bisa, tapi Bonnie keras kepala. Dia tidak mau pensiun karena mimpinya belum tercapai dan meyakinkan Clyde untuk melanjutkannya tanpa patah semangat. Sementara di kantor polisi, mereka fokus melacak keberadaan Bonnie dan Clyde dengan informasi tentang semua kejahatannya secara detail. Jadi para polisi akan mempersempit daerah yang akan Bonnie dan Clyde datangi, serta menaruh foto mereka berdua di setiap bank di 5 negara bagian. Karena Bonnie dan Clyde lihai kabur dengan mobilnya yang sangat cepat di zaman itu, maka polisi pun harus mengupgrade tunggangannya dengan mobil yang seimbang. Beberapa hari kemudian, Clyde dan Bonnie mendatangi kediaman Marvin lalu mengajaknya bergabung untuk perampokan bank kembali. Dengan iming-iming dapat jatah uang banyak, Marvin pun langsung berkemas dan masuk mobil. Semenjak itu, mereka gencar merampok dari hari ke hari, minggu ke minggu, hingga bulan ke bulan. Mulai dari perampokan toko dengan kekerasan hingga perampokan di First National Bank. Kali ini, mereka bersembunyi di sebuah bungalow yang mewah pada zaman itu. Dari penjelajahan plat nomor mobil curian tersebut, maka polisi mengetahui keberadaan Bonnie dan Clyde di sana. Singkat cerita, datanglah salah satu polisi ke Panama City Bungalow dan memeriksa nomor kendaraan para tamu yang terdaftar di sana. Hingga terkuaklah Bonnie dan Clyde terdaftar sebagai tamu di bungalow itu. Dengan cepat, polisi itu menghubungi markas dan tak lama satu kompi mengecek dan menggeledah kamar Clyde yang ternyata si Bonnie dan Clyde tidak berada di sana.
Untungnya, Bonnie, Clyde, Marvin, dan Butch sedang berada di pinggir sebuah danau. Lalu pada waktu mau pulang ke tempat penginapannya, Clyde di situ melihat ada kecurigaan yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk kembali ke penginapan tadi dan melanjutkan perjalanan kriminalnya. Sedangkan Frank Hammer yang menunggu kedatangan Bonnie dan Clyde di kamar penginapan tersebut berujung nihil karena salah satu polisi mengabarkan bahwa mobil yang dibawa Clyde ditemukan serta ditinggalkan di daerah Blok C. Tak lama setelah itu, Bonnie dan Clyde menjadi berita utama penjahat paling brutal dan buron di 5 negara bagian setelah kembali melakukan berbagai penyerangan ke polisi, perampokan toko Hard Hall, perampokan 3 pom bensin di hari yang sama, merampok Grand Fairy Bank, dan pencurian mobil mewah di hari Natal hingga pemiliknya tewas. He had a gun. You all saw it, right? Pada suatu malam, ketika Bonnie, Clyde, Marvin, dan Butch sedang beristirahat, polisi ternyata mengepung tempat persembunyian mereka dan menyuruh untuk menyerahkan diri. Sontak saja, Clyde dan Marvin mengambil senjata lalu menembakkannya pada para polisi itu hingga gencatan senjata pun tak terelakkan. Marvin terkena tembakan di belakang kepalanya, tapi lagi-lagi mereka berhasil kabur kembali. Sambil mengobati Marvin, Clyde yang merasa kesal akhirnya sengaja membakar dokumen-dokumen dan barang kesayangan milik Bonnie. Keesokan paginya, kembali polisi mengetahui keberadaan Bonnie, Clyde, Marvin, dan istrinya. Segera mereka bergegas masuk ke dalam mobil dan tarik gas sekencang-kencangnya. Sayangnya, semua akses jalan sudah diblokir para polisi yang mengharuskan Bonnie dan kawan-kawan keluar dari mobilnya dan peperangan pun kembali beraksi. Di sini, si Marvin tertembak dan menyuruh untuk meninggalkan dirinya. Di pertengahan jalan, sewaktu Bonnie dan Clyde kabur, mobil mereka oleng dan terhempas ke pinggir sungai yang mengakibatkan Clyde terpental keluar dari kaca depan dan mobil tersebut mengalami kebakaran yang ternyata Bonnie masih berada di dalam mobil tersebut. Segera Clyde menarik Bonnie keluar yang gaunnya masih terbakar dan ikut bersembunyi di perkebunan milik Marvin sambil merawat luka bakar kaki Bonnie. Beberapa hari kemudian, Bonnie dan Clyde pergi dari rumah Marvin lalu menemui keluarga mereka di Texas karena Melvin sang kakak si Clyde tewas. Lalu di saat sedang istirahat di pinggir jalan, mereka didatangi kedua motor polisi yang akhirnya ditembaklah kedua polisi tersebut hingga tewas. Mengetahui perkembangan berita bahwa perburuan Bonnie dan Clyde masih berlanjut dan polisi sudah menyiapkan penghalang di semua jalan ke negara lain, Clyde merasa semakin terdesak dan bingung kemana lagi mereka harus melarikan diri. Yang akhirnya kembali menghubungi Marvin untuk ikut bersembunyi di perkebunan milik Marvin selama berhari-hari. Tapi ternyata Marvin dan ayahnya sudah bersekongkol dengan polisi dan mengatakan bahwa Bonnie dan Clyde sedang berada dalam perjalanan menuju perkebunan Marvin. Para polisi federal bergegas menuju daerah tersebut lalu mengumpat di balik pepohonan sepanjang jalan yang akan dilewati mobil mereka. Ketika Bonnie dan Clyde sedang asik mengobrol dan menikmati perjalanan, tiba-tiba truk Marvin sudah berada di tengah jalan dan senjata laras panjang para polisi federal sudah membidik ke mobil Bonnie dan Clyde yang akhirnya mobil tersebut diberondong ratusan peluru tanpa ampun hingga mengenai Bonnie dan Clyde yang akhirnya membuat mereka berdua tewas di tempat. Dan cerita pun tamat. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Bonnie and Clyde tahun 2013. Jika ada kesalahan, kritik, dan saran silahkan tuliskan di komentar. Sekian dari saya Mimin Alur Asik unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.